Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah Fadliti Solihah dari kelas 11 dan saya akan mempresentasikan tugas saya dengan judul Tanggung Jawab Manusia Terhadap Lingkungan, Analisis Hadis tentang Menanam Pohon. Lanjut, bab 1 yakni pendahuluan. Untuk latar belakang masalah, krisis lingkungan global saat ini telah mencapai titik yang mengkhawatirkan. Pemanasan global, deforestasi, dan hilangnya keanekaragaman hayati bukan lagi sekedar isu ekologi, melainkan ancaman eksistensial bagi umat manusia. Di Indonesia, konversi lahan hutan menjadi area industri dan pemukiman seringkali mengabaikan aspek keberlanjutan yang mengakibatkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Kemudian lanjut ke rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana esensi hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai anjuran menanam pohon. Yang kedua, bagaimana korelasi antara hadis menanam pohon dengan tanggung jawab ekologis manusia di era modern. Lanjut ke tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis kedalaman makna hadis tentang menanam pohon dari sisi teologis dan ekologis. Dua, memberikan landasan etis bagi masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan sebagai bagian dari ibadah. Lanjut ke bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama, konsep khilafah dan lingkungan. Dalam teologi Islam, alam adalah ayat atau tanda keberadaan Tuhan. Manusia sebagai pengelola bumi diberikan mandat untuk melakukan islah atau perbaikan dan dilarang melakukan fasad atau perusakan. Kemudian yang kedua, hadis sebagai sumber etika lingkungan. Hadis-hadis tentang lingkungan seringkali menggunakan pendekatan investasi ukhrawi, artinya menjaga lingkungan tidak hanya berdampak di dunia, tetapi menjadi amal jariah. Salah satu hadis sentral dalam tema ini adalah, jika terjadi hari kiamat sementara di tangan salah seorang di antara kalian adalah sebuah bibit tanaman, maka jika ia mampu sebelum berdiri atau terjadinya kiamat untuk menanamnya, maka hendaklah ia menanamnya. Hadis riwayat Ahmad. Lanjut ke bab 3, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka atau library research. Data primer bersumber dari kitab-kitab hadis muktabarah seperti Sahih Bukhari dan Musnad Ahmad. Data sekunder diambil dari jurnal ilmiah lingkungan, buku ekologi Islam, dan laporan data deforestasi terkini. Analisis dilakukan secara deskriptif analitis untuk menghubungkan teks agama dengan realitas ekologi. Kemudian lanjut ke bab 4, pembahasan. Yang pertama, analisis tekstual dan kontekstual hadis menanam pohon. Salah satu hadis paling populer mengenai penghijauan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tidaklah seorang muslim menanam pohon atau menanam tanaman lalu tanamannya dimakan oleh burung, manusia, ataupun hewan, melainkan hal itu menjadi sedekah baginya. Analisis terhadap hadis ini menunjukkan beberapa poin penting. Yang pertama, sedekah jariah berbasis alam. Islam memperluas definisi sedekah. Sedekah tidak selalu berupa uang, tetapi juga oksigen dan sumber pangan yang dihasilkan oleh pohon. 2. Inklusivitas ekosistem. Hadis menyebutkan burung dan hewan ini menunjukkan bahwa manusia bertanggung jawab atas kelangsungan hidup spesies lain. 2. Urgensi ekologis. Menanam pohon di tengah krisis iklim. Secara ilmiah, pohon berfungsi sebagai penyerap karbon dioksida atau CO2 yang merupakan gas rumah kaca utama. Dalam konteks Indonesia, penanaman pohon di area hulu sangat krusial untuk menjaga siklus hidrologi. Kemudian, yang ketiga, implementasi tanggung jawab manusia. Tanggung jawab manusia tidak berhenti pada proses menanam, tetapi juga merawat. Kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini merupakan refleksi dari kegagalan manusia dalam memahami peran spiritualnya terhadap alam. Menanam pohon harus dipandang sebagai aksi litigasi terhadap kerusakan yang telah dibuat oleh tangan manusia sendiri. Kemudian, bab 5, penutup. Kesimpulan, analisis hadis tentang menanam pohon mengungkapkan bahwa Islam memiliki visi ekologis yang sangat maju. Menanam pohon bukan sekedar aktivitas pertanian, melainkan manifestasi iman dan tanggung jawab sosial ekologis. Setiap pohon yang ditanam berfungsi sebagai paru-paru bumi sekaligus tabungan pahala bagi penanamnya. 2. Saran, pemerintah dan lembaga keagamaan perlu memperkuat literasi eko pesantren atau pendidikan lingkungan berbasis agama agar pesan-pesan profetik ini tidak berhenti pada teks, melainkan
menjadi gerakan penghijauan massal yang nyata. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.